Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dan mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an yang senantiasa kita baca masa-masa yang lalu dan yang akan terus kita pelajari bahkan menghafalkannya, ya'ti yaumal qiyamah, nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, syafi'an, dahsyat sekali manfaat dan efeknya daripada pembacaan, pembelajaran yang akan kita lakukan terhadap Al-Quran Al-Karim. Maka dari itu tentu ini bagian dari motivasi besar kita salah satunya. Maka tidak mungkin sebab cita-cita begitu besar dilakukannya dengan sederhana. Namun Bapak Ibu sekalian dan anakku sekalian, membaca itu bagian dari mengamalkan Al-Quran. Bagian dari mengamalkan Al-Quran adalah mempelajari makna-maknanya, mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka itu juga bagian daripada pengamalan Al-Quran Al-Karim. Bahwa kemudian sholat secara berjamaah itu bukan bagian juga daripada pengamalan Al-Quran. Semakin meningkatnya berbakti kepada kedua orang tua itu juga bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Semakin memiliki kepekaan sosial, amar ma'ruf nahi munkar, bahkan itu juga merupakan daripada pengamalan Al-Quran Al-Karim. Kalam-kalamnya Allah itu ada pada Al-Quran semuanya. Dari mulai Al-Fatihah hingga An-Nas, tulisan itu adalah semuanya kalamnya Allah. Allah yang menciptakan kita semua. Dan kalamnya akan kita pelajari. Namanya siapa? Kaizan. Apa cita-citanya? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Wih, istimewa sekali. Kenapa mau jadi pemadam kebakaran? Pengen madamin api. Ya, nolong orang yang sedang kebakaran. Perjalanan dari kantor pemadam kebakaran sampai ke tempat pembakaran, berapa juz yang bisa kita baca? Karena pemadam kebakarannya sudah hafal Al-Qur'an. Ya. Ajarin semuanya yang pemadam kebakaran nanti hafal Quran semua ya. Ya. Amin. Kita doakan terkabul. Jadi petugas pemadam kebakaran mulia juga. Ya. Tilka ayatul. Oke, 1, 2, 3. Satu kata terakhir. Nah, udah cukup. Tanpa diucapkan. Jadi ketika kita melihat itu tidak perlu diucapkan, cuma dilihat saja. Diucapkannya kapan? Kalau sudah tertempel di dalam pikiran. Baca dengan kencang, cepat. 1, 2, 3. Kalau misalkan ada yang salah, stres atau senang? Alhamdulillah, salah 5 kali. Tutup lagi, lihat terjemah, ucapkan ayat sambil melihat terjemah. Pasti salahnya berkurang. Bagaimana ikhtiar kita untuk memudahkan belajar Al-Quran? Caranya adalah mau mempelajarinya. Kalau mau menghafal Quran, mau mempelajarinya, maka sudah dijamin kemudahannya oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hanifah Murtafiatul Haq. Tujuan saya di sini menghafal Al-Quran, mencari ridha Allah. Harapan saya di sini bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, bisa lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Harapan saya buat teman-teman tetap semangat apapun yang terjadi. Semua butuh proses, cayo. Dan tujuan saya ke sini untuk menghafalkan Quran 30 juz. Berdasarkan dari manfaat yang telah saya dapatkan menggunakan metode virtual Al-Quran, alhamdulillah saya merasakan adanya kemudahan dalam menghafal Al-Quran dengan cepat dan juga terbayang. Harapannya semoga saya dan teman-teman saya dapat mencapai tujuan kita masing-masing untuk menghatamkan 30 juz. Dan motivasi saya di sini adalah pertama adalah ikhlas, karena ikhlas itu bisa memulihkan hati kita
untuk lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya di sini adalah untuk menghafal Al-Quran supaya saya selalu istiqomah dengan Al-Quran. Tujuan terbesar saya adalah untuk memberikan mahkota kemuliaan di akhirat. Tujuan saya ke sini adalah untuk mempelajari Al-Quran lebih mendalam dan ingin men-challenge diri saya apakah diri saya mampu seperti hafizah yang lainnya untuk mencari pengalaman juga. Dan yang penting tujuan saya adalah untuk membanggakan kedua orang tua saya untuk membahagiakan mereka terutama di dunia dan akhirat. Nah, harapan saya di sini semoga saya bisa terus melanjutkan program ini, bisa terus melanjutkan dekat dengan Al-Quran, dan untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Tujuan saya di sini ialah untuk menghafalkan kalamullah yang pertama, yang kedua untuk beribadah karena di luar sana sangatlah sulit untuk mencari waktu, dan di mana nanti kalam ini akan berubah menjadi sebuah mahkota dan sebuah jubah, dan kelak akan saya berikan kepada kedua orang tua saya. Tujuan saya menghafalkan Al-Quran di sini ataupun dimanapun saja. Tujuan saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harapan yang ingin saya dapat setelah mengikuti karantina ini yaitu Al-Quran yang telah saya hafal, Al-Quran yang telah saya dalami bisa saya amalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga saya pribadi dan orang lain bisa merasakan manfaatnya. Kemudian motivasi terbesar saya dalam menghafal Al-Quran adalah guru dan orang tua, karena mereka semua yang sangat berjasa bagi saya untuk memotivasi menghafal Al-Quran. Manfaat yang telah saya rasakan selama ini, alhamdulillah ya, dari mulai kehidupan sehari-hari dan dari mulai cara menghafal dan sebagainya, saya mendapatkan kemudahan secara bertahap ya, nggak langsung, secara bertahap. Alhamdulillah dari bertahap itu kita bisa terus-menerus menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit hingga nantinya mudah-mudahan 30 juz ya, amin. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat, diamalkan dan menjadi penerang bagi hidup kita semua ya. Tujuan Ibu ke sini selama bulan Ramadan itu Ibu pengen istiqomah dan membaca Al-Quran. Kalau di sini tidak keganggu apa-apa, kalau di rumah banyak gangguan. Alhamdulillah dari tadinya membaca Al-Quran itu terbata-bata, sekarang alhamdulillah karena ustazah mengajari aku, mengajari ibu dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Tujuan saya ke sini adalah untuk mempelajari Al-Quran. Saya ingin menjadi bagian dari peradaban Islam. Metode yang dipakai oleh YKTN sendiri mudah dipahami, dipelajari. Motivasi terbesar saya adalah saya ingin membahagiakan orang tua saya, memakaikan mahkota kepada kedua orang tua saya di akhirat kelak, karena saya tidak bisa membalas dengan apapun semua peluh mereka selama di dunia. Tujuan saya mengikuti karantina ini adalah untuk bisa mendalami Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan yang akan saya jalani. Manfaat yang telah saya rasakan sampai saat ini adalah kedisiplinannya. Dengan adanya disiplin tersebut, kita menjadi fokus menghafal Al-Quran, fokus mendalami Al-Quran, dan mendawamkan Al-Quran. Adapun motivasi saya mengikuti karantina ini adalah saya ingin Quran yang saya baca, Quran yang saya amalkan di kehidupan kita, Quran yang saya hafalkan akan menjadi penolong saya di akhirat kelak. Harapan setelah saya mengikuti karantina ini adalah saya akan mendakwahkan Al-Quran yang saya baca, yang saya hafalkan ke masyarakat, dan menjadikan masyarakat sekitar saya menjadi pecinta-pecinta Al-Quran. Motivasi terbesar saya mengikuti ini adalah janji Allah akan membalas dengan surga. Sabar menguji, kini hari
bersama kalam ilahi. Pastikan jadi kenangan dalam hati. Minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.